Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar selama pandemi. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena dialah Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan materi dari mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu anggaran penjualan dan penetapan harga jual produk. Nah, pertama kita membahas soal anggaran penjualan. Apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu seperti pemasaran, kelompok konsumen, jenis produk, kelompok wiraniaga, sales, marketing, dan lain-lain. Dalam proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan, pihak penyusun anggaran sebaiknya menetapkan volume produk yang akan dijual dalam kurung waktu yang telah ditetapkan dan harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Nah, untuk menetapkan volume produk dapat berdasarkan beberapa poin. Yang pertama, berdasarkan penjualan tahun sebelumnya. Nah, pada berdasarkan tahun sebelumnya juga ini ada beberapa poin. Yang pertama, pertumbuhan rata-rata. Nah, kita bisa mengambil dan melihat pertumbuhan rata-rata ketika kita akan membuat tabel pertumbuhan rata-ratanya bagaimana. Yang kedua, least square. Metode ini biasanya digunakan di ilmu statistik untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu. Nah, di sini rumusnya Y sama dengan A tambah BX, di mana Y nilai proyeksi Y untuk suatu nilai X, A sama dengan konstanta nilai Y seandainya X sama dengan 0, B sama dengan slope atau menunjukkan beberapa satuan Y akan berubah seandainya X berubah satu satuan. Nah, rumus kedua yaitu A sama dengan EY per N dan B sama dengan XY per EX kuadrat, di mana E adalah jumlah aktual, N adalah jumlah tahun dalam data, EXY adalah jumlah perkalian X dan Y, EX kuadrat adalah jumlah kuadrat variabel X, yang berarti variabel X adalah tahun. Nah, yang kedua, target penjualan. Nah, di target penjualan juga ini terdapat 2 poin. Pertama, pertumbuhan volume penjualannya. Yang kedua, pertumbuhan pangsa pasar. Nah, ketiga, demografi. Jadi demografi juga mempunyai beberapa poin. Yang pertama, perubahan kelompok usia tertentu. Ini dapat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan.
Yang kedua, perusahaan komposisi dan jumlah jenis kelamin tertentu. Ketiga, perubahan penduduk berdasarkan kelompok tertentu, misalnya selera konsumen. D, perubahan iklim dan lain-lain. Yang keempat, pertumbuhan pendapatan. Nah, pertumbuhan pendapatan ini sesuai dengan kinerja perusahaan bagaimana. Terus yang terakhir, perubahan lingkungan perusahaan seperti politik, sosial masyarakat, nilai tukar mata uang, inflasi, dan lain-lain. Nah, materi kedua dari anggaran penjualan yaitu penetapan harga jual produk. Nah, dalam penetapan harga jual produk ada beberapa metode. Pertama, metode harga pasar. Nah, metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipengaruhi juga oleh harga jual produk sejenis. Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat menetapkan harga sekehendak perusahaan. Perusahaan akan menjadi mengikuti harga pasar yang berlaku. Yang kedua, metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini, dasar biaya yang digunakan terbagi yaitu biaya produksi atau biaya total. Nah, yang ketiga itu metode margin kontribusi. Nah, margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Metode ini pada dasarnya biaya plus, namun menjadi dasar adalah biaya variabel saja. Metode keempat yaitu laba maksimal. Ada kalanya produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana harga jual tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan. Maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaan. Saya akan memberikan contoh untuk sebuah kasus. Jadi di sini PT Anggrek adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan sendal kesehatan. Data penjualan dan harga sebagai berikut. Di tahun 2017 harga penjualannya sebesar 42.000 unit. Terus harganya per unit 11.000 dan seterusnya sampai di tahun 2021. Harga jual per unit untuk tahun 2022 akan mengalami kenaikan sebesar 10% dari harga jual tahun terakhir. Pola penjualan tahun 2022 untuk masing-masing triwulan adalah sebagai berikut. Triwulan 1 sebesar 30%, triwulan 2 35%, triwulan 3 20%, triwulan 4 15%. Berdasarkan data di atas, muncullah sebuah ramalan penjualan tahun 2022 dengan metode Least Square. Yang kedua, anggaran penjualan tahun 2022 terperinci menurut waktu atau triwulan. Nah, yang pertama ramalan penjualan. Nah, di sini
X ya, nilai X pertama dari angka terkecil 1 kurangi dengan angka 3 min 2 sehingga 2 nya min 1. Nah, dari total sigma L dengan 0. Kemudian X nya sendiri kuadratkan. Untuk penyelesaiannya adalah A tambah BX. Untuk mencari A terlebih dahulu, dan B sigma Y dibagi N. Terus sigma Y nya itu 260.000 dibagi 5, hasilnya 52.000. Sedangkan B sigma XY dibagi XY X kuadrat 25.000 dibagi 10, hasilnya 2.500. Nah, masukkan ke rumus Y sama dengan A, hanya 25.000 ditambah 2.500, X nya dengan 3 sama dengan 59.500. Nah, harga jual per unit 2022 kan di 2022 tadi mengalami peningkatan 10%, jadi 110% dikali 14.300, jadi anggaran penjualan di tahun 2022 itu sebesar 15.730. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.